Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 IPS, kembali lagi di pelajaran saya, pelajaran biologi peminatan kelas 10 IPS di pertemuan yang ketiga. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk PJJ-nya. Oke, sebelumnya saya seperti biasa ada quotes dari saya. Ini quotes-nya bagus. Jangan pernah menyerah, pemenang tidak pernah menyerah. Dan orang-orang yang menyerah tidak akan pernah menang. Jadi tetap semangat dan jangan menyerah. Oke, ini lanjutan dari materi sebelumnya. Ini materi pertama masih sama bab 1. Ini part yang kedua tentang ruang lingkup biologi. Oke, sebelumnya saya mengingatkan jangan lupa komen di bagian Google Classroom. Itu untuk menandakan kalau kalian hadir dan isi link daftar hadirnya. Sesuai dengan komitmen awal pelajaran kita. Oke, saya akan bahas sekilas tentang pertanyaan minggu lalu. Ini masih banyak yang bingung tentang pertanyaan ini. Carilah objek kajiannya dari masing-masing cabang ilmu biologi. Nah, sebelumnya cabang ilmu biologi itu terdapat 3 dasar. Yang pertama berdasarkan objek, yang kedua berdasarkan persoalannya, yang ketiga berdasarkan tingkat organisasi kehidupan. Jawabannya adalah yang berdasarkan objek itu ada botani, zoologi, mikrobiologi, kemudian virologi. Yang jawabannya seperti ini jawabannya benar. Botani itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Zoologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hewan. Mikrobiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme. Kemudian virologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang virus. Selanjutnya ada berdasarkan persoalannya. Cabang biologi yang didasarkan pada persoalannya adalah ada ekologi, toksikologi, taksonomi, biologi reproduksi, teratologi. Ekologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian toksikologi dari namanya sudah jelas, toksik itu racun. Ini artinya ilmu biologi yang mempelajari tentang pemahaman pengaruh-pengaruh bahan kimia yang akan merugikan bagi organisme hidup. Kemudian ada taksonomi, ini adalah ilmu yang mempelajari tentang penggolongan makhluk hidup. Kemudian ada biologi reproduksi, ini adalah ilmu biologi yang mempelajari tentang perkembangbiakan. Dan yang kelima ada teratologi, ini adalah ilmu yang mempelajari tentang cacat janin dalam kandungan. Oke, selanjutnya. Nah, ini berdasarkan tingkat organisasi kehidupan. Cabang biologi yang didasarkan pada tingkat organisasi kehidupan ada sitologi, histologi, organologi, biologi populasi, biologi molekuler, genetika populasi. Nah, sitologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang sel, histologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang jaringan, organologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang organ, kemudian biologi populasi ini adalah ilmu biologi yang mempelajari tentang populasi organisme yang terutama pengaturan jumlah populasi. Ciri-ciri sejarah kehidupan populasi dan kepunahannya. Kemudian biologi molekuler, ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kajian biologi pada tingkat molekul. Dan yang keenam, genetika populasi, ini adalah ilmu biologi yang mempelajari tentang transmisi bahan genetik pada ranah populasi. Nah, semua informasi ini saya dapatkan dari sumber ini. Di situ ada 205 cabang ilmu biologi, masih banyak lagi. Oke, sekarang saya lanjutan dari peta konsep sebelumnya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ini, masih biologi. Biologi itu memiliki tingkat organisasi kehidupan, mulai dari molekul sampai biosfer. Itu ada molekul dari yang terkecil, molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme atau individu, populasi, komunitas, bioma,
komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Oke, lanjut. Oke, nanti saya juga akan bahas tentang manfaat biologi. Manfaat biologi dalam bidang pertanian, peternakan, kesehatan dan kedokteran, industri. Nah, dalam bidang industri ini ada dua, dalam bidang industri makanan dan industri obat. Kemudian, biologi ini berkembang seiring dengan perkembangan iptek dan kebutuhan hidup manusia. Seperti sekarang ini, sedang dicari vaksin untuk COVID-19. Mudah-mudahan vaksinnya dapat segera ditemukan. Amin. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran masih sama seperti kemarin, bisa kalian lihat di sini. Oke, sekarang saya akan bahas tentang tingkat organisasi kehidupan, mulai dari yang terkecil dari molekul tadi sampai ke yang biosfer. Sebelumnya saya jelaskan dulu tentang karakteristik dasar makhluk hidup. Karakteristik dasar makhluk hidup itu yang pertama disusun oleh sel. Kemudian yang kedua mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga dapat beradaptasi terhadap lingkungan. Beradaptasi itu dapat menyesuaikan diri. Pertumbuhan dan perkembangan itu artinya dapat tumbuh dari kecil sampai tua, dewasa lalu tua. Kecil, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian tua. Kemudian dapat melakukan proses metabolisme. Proses metabolisme ini sendiri adalah proses kecepatan kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi sebuah energi. Oke, ini ada catatannya, di sini ada penjelasannya juga yang sudah saya buat. Oke, mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai sebuah proses bertambahnya jumlah sel yang membuat tinggi volume atau massa tubuh makhluk hidup berubah. Perkembangan tidak bisa dilihat secara langsung karena proses ini berhubungan dengan proses menuju dewasa. Nah, kalau seandainya di manusia, ini proses pertumbuhannya seperti ini. Kalau misalnya di tumbuhan, kalian bisa lihat di sini, ini dari biji, ya, kemudian sampai dia membentuk sebuah tumbuhan. Kemudian kalau misalnya hewan, hewan juga berbeda-beda. Kalau misalnya kupu-kupu, bisa kalian lihat di sini, ini dari telur, ulat, kemudian kepompong, selanjutnya menjadi sebuah kupu-kupu. Oke, lanjut. Selanjutnya. Oke, kemudian beradaptasi dengan lingkungannya. Adaptasi adalah cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Kemudian memperoleh air, udara, dan nutrisi atau makanan. Mengatasi kondisi fisik lingkungan seperti temperatur, cahaya, dan panas. Kemudian mempertahankan hidup dari musuh alaminya. Nah, kemudian melakukan proses metabolisme. Metabolisme adalah proses yang dilakukan tubuh untuk mendapatkan energi, di mana tubuh mengubah zat gizi yang telah diserap oleh tubuh menjadi energi untuk digunakan dalam menjalani fungsi tubuh. Oke, lanjut. Selanjutnya, struktur organisasi kehidupan. Kehidupan memiliki struktur yang sangat terorganisir. Struktur organisasi kehidupan dalam berbagai tingkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Mari kita lihat. Check it out. Nah, ini ada molekul dari yang terendah sampai yang tertinggi ada biosfer. Molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme atau individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Oke, molekul dan sel. Sel adalah struktur terkecil dari makhluk hidup. Di dalam sel terdapat substansi dasar kehidupan yang disebut protoplasma. Protoplasma terdiri atas senyawa kimia, baik organik maupun anorganik. Senyawa kimia penyusun protoplasma terdiri atas ion-ion anorganik. Makromolekul itu ada protein, lipid, asam nukleat, dan karbohidrat. Serta mikromolekul ada asam amino, asam lemak,
nukleotida, dan glukosa. Kemudian posisi molekul tuh di mana sebenarnya? Atom-atom yang merupakan bahan penyusun kimia protoplasma disusun menjadi molekul biologis yang kompleks. Molekul-molekul ini kemudian tersusun menjadi struktur yang sangat kecil yang disebut organel. Setiap organel akan menjalankan fungsi tertentu di dalam sel seperti sintesis, transportasi, respirasi, dan sekresi. Berbagai organel sel tersebut kemudian saling berinteraksi membentuk suatu kesatuan terkecil dari makhluk hidup, yaitu disebut dengan sel. Jadi kalau ditanya contoh dari molekul itu apa? Molekul itu contohnya ada protein, lipid, asam nukleat, karbohidrat, asam amino, asam lemak, nukleotida, glukosa, kemudian ada lagi vitamin, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kalau ditanya, contoh dari sel itu apa? Sel itu contohnya ada sel otot jantung, sel darah merah, sel darah putih, sel otak, dan sel saraf. Oke, kita lanjut. Kita ke struktur organisasi kehidupan selanjutnya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan, molekul. Ini ada molekul, contohnya protein. Kemudian ada sel, contohnya otot jantung. Kemudian ada jaringan. Nah, jaringan itu apa sih? Jaringan adalah sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama atau gabungan dari beberapa sel. Itu disebut dengan jaringan. Contohnya jaringan otot, jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan tulang, jaringan saraf. Nah, selanjutnya kita naik lagi ke tingkatan selanjutnya. Itu ada yang disebut dengan organ. Ya, organ merupakan bentuk dari kumpulan beberapa macam jaringan yang saling bekerja sama untuk tugas tertentu. Jadi kumpulan dari jaringan-jaringan itu disebut dengan organ. Contoh dari organ bisa kalian lihat. Ini contohnya jantung. Contoh lain dari organ itu ada usus, ada hati, paru-paru, lambung, mata, dan lain-lain. Kemudian kita tingkatan selanjutnya, itu ada sistem organ. Kalau di sini bisa kalian lihat contohnya sistem peredaran darah. Nah, pengertian sistem organ sendiri itu apa sih? Sistem organ merupakan organ-organ yang melakukan tugas atau fungsi tertentu dalam suatu tubuh organisme dan saling bekerja sama dalam melakukannya. Jadi gabungan dari organ-organ itu membentuk sebuah sistem organ. Contoh sistem organ yang tadi di sini sudah ada nih, sistem peredaran darah, kemudian sistem saraf, selanjutnya sistem pernafasan, kemudian sistem pencernaan, selanjutnya sistem otot dan sistem rangka. Oke, kita lanjut. Struktur organisasi kehidupan tingkatan selanjutnya adalah individu atau biasa disebut dengan organisme. Individu pengertiannya adalah satuan makhluk hidup tunggal. Nah, contoh dari individu, kalau manusia kemudian perempuan disebutnya seorang anak perempuan. Kalau laki-laki disebutnya seorang anak laki-laki. Nah, kemudian kalau misalnya ayam, berarti individu ayam itu disebut seekor ayam. Kalau pisang disebut sebatang pohon pisang. Kalau kambing berarti disebut seekor kambing. Nah, kemudian tingkatan selanjutnya ini ada yang disebut dengan populasi. Populasi adalah kumpulan dari individu sejenis yang secara bersama menempati suatu habitat yang sama pada waktu yang sama. Contohnya ini nih, sekelompok orang. Contoh yang lain adalah populasi pohon bakau. Kemudian contoh yang lain ada sekelompok semut, sekelompok kambing, sekawanan angsa, dan lain-lain. Oke, next. Kemudian tingkatan selanjutnya ada yang disebut dengan komunitas. Bisa dilihat di sini, contoh di sawah terdapat berbagai populasi.
Populasi manusia, hewan, tumbuhan yang saling berinteraksi membentuk komunitas. Jadi, pengertian komunitas ini adalah beberapa macam populasi yang menempati suatu wilayah atau daerah tertentu pada waktu yang sama. Itu disebut dengan komunitas. Contohnya, kalau misalnya di sini adalah komunitas sawah, ada komunitas kolam, komunitas hutan, dan lain-lain. Nah, kemudian di tingkatan selanjutnya ada yang disebut dengan ekosistem. Kalian juga bisa lihat di sini, komunitas ini kemudian berinteraksi dengan faktor-faktor abiotik. Abiotik itu yang benda mati, benda tidak hidup, seperti suhu, intensitas cahaya, pH, kelembapan, membentuk suatu ekosistem sawah. Nah, ini contoh ekosistem. Jadi sebenarnya pengertian ekosistem itu apa? Ekosistem merupakan kesatuan komunitas dan lingkungan yang membentuk suatu hubungan timbal balik di antara komponen-komponen penyusun ekosistem. Komponen-komponen penyusun ekosistem yaitu biotik, biotik itu makhluk hidup, dan abiotik. Abiotik itu seperti ini, suhu, intensitas cahaya, pH, kelembapan. Nah, yang biotik apa? Biotik itu seperti kerbau, rumput, manusia, itu yang biotik. Kita lanjut. Nah, tingkatan selanjutnya itu ada bioma. Bioma itu apa? Bioma adalah sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di lokasi geografis tertentu. Contoh dari bioma adanya hutan hujan tropis. Ini adalah contoh salah satu bioma. Apalagi ada bioma gurun, kemudian bioma padang rumput, bioma sabana, bioma hutan tropis, bioma hutan tundra, bioma hutan taiga, atau hutan homogen, kemudian ada bioma hutan gugur. Nah, tingkatan yang terakhir itu ada yang disebut dengan biosfer. Biosfer itu pengertiannya apa? Biosfer ialah merupakan lapisan-lapisan lingkungan yang ada di dalam permukaan bumi. Wilayah perairan dan atmosfer yang dimana mendukung kehidupan organisme. Contoh dari biosfer itu adalah planet bumi. Sekali lagi, contoh dari biosfer itu adalah planet bumi. Oke, lanjut. Nah, sekarang saya jelaskan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Pada hakikatnya, dalam organisasi kehidupan, tingkat ekosistem terjadi proses simbiosis, siklus materi dan siklus energi. Siklus ini terjadi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk sebuah rantai makanan. Pada keadaan yang sebenarnya, sebagian besar jenis makhluk hidup memakan lebih dari satu jenis makanan, sehingga satu jenis makhluk hidup akan menempati beberapa rantai makanan dalam suatu ekosistem. Dari keadaan tersebut, maka terbentuklah jaring-jaring makanan. Oke, kita bisa lihat di sini pengertian jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah alur proses makan dan dimakan makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Kalian bisa lihat, ini yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Ada padi, ada ulat. Oke, lanjut. Ada belalang, kodok, burung pipit, tikus, ular, elang. Nah, nanti kita akan tahu posisi-posisinya di mana. Oke, sekarang rantai makanan, contoh rantai makanan ekosistem sawah. Oke, misalnya di sini contohnya ada energi matahari, padi, burung pemakan biji, ular sawah, elang, dan pengurai. Contoh yang kedua, ada energi matahari, rumput, serangga, tikus, ular sawah, dan pengurai. Contoh rantai makanan yang terjadi pada ekosistem itu ada alurnya. Jadi ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, pengurai atau dekomposer. Bisa kita lihat di sini. Energi matahari ini dia berdiri sendiri. Dia sebagai sumber utama energi. Kemudian padi ini sebagai produsen,
Burung pemakan biji ini sebagai konsumen tingkat 1, ular sawah sebagai konsumen tingkat 2, elang sebagai konsumen tingkat 3. Nah, ini juga sama. Ini sebagai energinya, energi utama, rumput sebagai produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan pengurai. Bahkan terkadang suka ada sampai yang konsumen tingkat 4. Nah, seperti contoh ini nih. Ini ada rumput, belalang, kodok, ular, dan elang. Rumput sebagai produsen. Belalang sebagai konsumen tingkat 1 karena dia memakan rumput. Kodok dia sebagai konsumen tingkat 2 karena dia memakan belalang. Nah, ular sebagai konsumen tingkat 3 karena dia memakan kodok. Dan yang terakhir ini ada elang sebagai konsumen tingkat 4 karena dia memakan ular. Ya, ini sudah pernah kalian dapat ketika SMP. Oke, kita lanjut. Ini contoh rantai makanan yang ada di laut. Contohnya energi matahari, fitoplankton, kemudian ikan kecil, burung bangau, ular laut, dan pengurai. Kemudian yang kedua ada plankton, ikan salmon, ikan hiu, dan pengurai. Ini contoh lainnya lagi, ada energi matahari, alga, kepiting, pelican, dan manusia. Ini adalah contoh-contoh rantai makanan yang ada di laut. Nah, kalau yang tadi ini adalah contoh-contoh rantai makanan yang ada di ekosistem sawah. Seperti itu. Oke, notes catatannya. Energi matahari berperan sebagai energi untuk menggerakkan hampir seluruh ekosistem sawah. Nah, yang kedua, produsen. Produsen merupakan sumber utama energi makanan untuk makhluk hidup lain, sehingga mereka bisa bertahan hidup. Kemudian, konsumen satu, konsumen yang memakan tumbuhan secara langsung. Misalnya hewan pemakan tumbuhan atau herbivora seperti zooplankton, tadi ulat, belalang, tikus, sapi, kerbau, kambing, dan kuda. Ini rata-rata sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian, konsumen tingkat 2. Ini adalah konsumen yang mendapatkan sumber energi dengan memakan konsumen tingkat pertama. Ya, kemudian konsumen ketiga ini adalah konsumen yang mendapatkan sumber energi dengan memakan konsumen tingkat kedua. Dan yang terakhir, konsumen 4 ini ada tingkat konsumen tertinggi yang memakan konsumen tingkat ketiga. Oke, yang setelah konsumen tingkat keempat, ini ada pengurai atau dekomposer. Organisme yang berperan menguraikan zat organik menjadi zat anorganik. Dekomposer menguraikan bangkai dan tumbuhan yang sudah mati, lalu nutrisi yang terdapat di dalamnya akan digunakan oleh produsen atau tumbuhan sebagai sumber nutrisi. Oke, jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang berhubungan dikombinasikan atau digabung yang tumpah tindih dalam suatu ekosistem. Jadi, jaring-jaring makanan itu adalah gabungan dari rantai makanan. Di sini dia berkali-kali makan ya, kayak misalnya kelinci. Kelinci itu bisa dimakan kucing hutan, bisa dimakan serigala. Kalau rantai makanan dia hanya satu alur. Kalau jaring-jaring makanan dia bisa alurnya banyak. Seperti itu. Ini contohnya lagi kayak burung hantu, bisa dimakan ular, bisa dimakan juga dengan kucing hutan. Oke, ini adalah contoh jaring-jaring makanan. Oke, selanjutnya. Manfaat biologi. Dampak positif perkembangan teknologi dalam manfaat biologi. Yang pertama, sebagai di bidang pertanian itu untuk kultur jaringan. Kemudian di bidang kesehatan untuk identifikasi virus. Kemudian di bidang peternakan ini untuk inseminasi buatan. Inseminasi ini adalah teknik dalam dunia medis untuk membantu proses reproduksi. Kemudian di bidang industri ini untuk susu fermentasi atau biasa disebut dengan yogurt. Nah, manfaat biologi itu terbagi menjadi 5 bidang. Yang pertama, di bagian pertanian, di bidang pertanian, kemudian yang kedua di bidang peternakan, yang ketiga di bidang kesehatan dan kedokteran. Yang keempat,
di bidang industri makanan, yang kelima di bidang industri obat. Di bidang pertanian, contohnya penggunaan bibit tanaman unggul, pemupukan, cara memberantas hama, dan yang terakhir teknologi panen dan pasca panen. Selanjutnya, di bidang peternakan, contohnya ada ternak varietas unggul seperti misalnya ayam penghasil banyak telur atau ayam petelur, ayam pedaging, sapi pedaging, sapi penghasil banyak susu atau domba pedaging. Selanjutnya, di bagian bidang kesehatan dan kedokteran, contohnya pencakokan atau transplantasi organ, kemudian teknik fertilisasi in vitro, kemudian pembuatan antibiotik atau vaksin. Nah, selanjutnya di industri makanan, pemanfaatan biologi itu banyak. Bisa untuk menghasilkan produk-produk makanan seperti yogurt, nata de coco, tempe, kecap, roti, keju. Nah, kemudian di industri obat, ini untuk hormon insulin sintetis untuk penderita diabetes mellitus. Contoh yang pertama, contoh yang kedua, berbagai antibiotik, misalnya penisilin, cefalosporin, tetrasilklin, dan yang terakhir itu adalah vaksin yang sekarang sedang diteliti juga, yaitu vaksin untuk COVID-19. Ya, mudah-mudahan segera ditemukan. Sama-sama berdoa ya. Oke, lanjut. Dampak negatif perkembangan teknologi. Ternyata tidak hanya ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya juga. Yang pertama adalah kerusakan ekosistem. Yang kedua, hama menjadi resisten akibat penggunaan pestisida. Resisten ini artinya kebal terhadap penggunaan pestisida. Kemudian senjata biologi, ya, bom kelelawar, proyek X-ray, kuman bakteri atau virus ini yang merugikan sehingga bisa rusaknya ekosistem. Oke, lanjut selanjutnya. Oke, sekarang yang kelima, keamanan dan keselamatan kerja. Ada 7 simbol bahan kimia berbahaya. Nah, ini adalah simbol-simbol bahan kimia berbahaya. Bisa dilihat. Ini ada beberapa yang sama, toksik dan very toksik. Jadi yang diambil hanya 7 saja. Oke, saya akan jelaskan. Catatannya, yang pertama, simbol bahan kimia adalah suatu piktogram berlatar belakang orange atau kuning. Jadi biasanya dia latar belakangnya orange atau kuning dengan garis batas dan gambar berwarna hitam. Gambar yang terdapat dalam piktogram umumnya menggambarkan sifat bahaya dari bahan yang dilabeli. Sifat bahaya tersebut misalnya resiko ledakan dan kebakaran, resiko kesehatan dan keracunan atau kombinasi keduanya. Ini buat apa? Seandainya kalau misalnya ada bahan-bahan kimia yang kalian gunakan untuk praktikum, kalian tahu dan bisa jaga kesehatan dan keselamatan kerjanya. Bisa lebih hati-hati. Oke, yang pertama itu ada eksplosif. Oke, gambarnya seperti ini. Ini artinya mudah meledak. Bahan yang mudah meledak atau eksplosif. Kemudian yang kedua, oxidizing. Ya, gambarnya seperti ini, bulat, api. Oxidizing adalah bahan kimia yang bersifat mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi atau oxidizing. Ini artinya mudah teroksidasi. Selanjutnya, yang ketiga, flammable. Gambarnya seperti ini, beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi bulat, kalau yang ini gambar api. Flammable, bahan yang bersifat mudah terbakar atau flammable. Ini artinya mudah terbakar. Oke, lanjut yang keempat, toxic. Artinya beracun. Dari namanya sudah jelas toxic, beracun. Gambarnya seperti ini. Tengkorak. Ini menunjukkan bahwa bahan tersebut adalah bahan beracun. Oke, lanjut. Harmful irritants, bahaya iritasi. Gambarnya seperti ini. Ya. Sebenarnya simbol bahan kimia ini ada dua, ada kode XN dan kode XI.
Kode XM menunjukkan adanya risiko kesehatan jika bahan masuk melalui pernafasan atau inhalasi melalui mulut atau ingestion dan melalui kontak kulit. Sedangkan kode XI menunjukkan adanya resiko inflamasi jika bahan kontak langsung dengan kulit dan selaput lendir. Oke, lanjut next. Korosif. Korosif, gambarnya seperti ini. Ini tangannya hancur, ya kan? Ini menunjukkan bahwa suatu bahan tersebut bersifat korosif dan dapat merusak jaringan hidup. Oke, lanjut. 7. Dangerous for environmental, bahan berbahaya bagi lingkungan. Gambarnya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa bahan tersebut berbahaya bagi lingkungan. Melepasnya langsung ke lingkungan, baik itu ke tanah, udara, perairan, atau ke mikroorganisme, dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Ini artinya dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau kerusakan ekosistem. Oke, terima kasih. Tugasnya saya upload di Google Classroom. Silakan kalian kerjakan, kalian lihat tugas dari saya, kemudian kalian pelajari materi dari saya dan kalian pahami. Jika ada yang kurang dipahami dan kurang mengerti, kalian boleh tanya melalui grup WA ataupun langsung japri ke saya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.